Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatimah dengan NIM 3219196. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari distribusi pendapatan. Nah, distribusi pendapatan merupakan kegiatan penyampaian produk sampai ke tangan si pemakai atau konsumen pada waktu yang tepat. Dan saluran distribusi sangat diperlukan karena produsen menghasilkan produk dengan memberikan kegunaan bentuk bagi konsumen setelah sampai ke tangannya. Dan dalam aktivitas ekonomi secara sederhana, distribusi diartikan yaitu segala kegiatan penyaluran barang atau jasa dari tangan konsumen. Aktivitas distribusi harus dilakukan secara benar dan tepat sasaran, agar barang dan jasa atau pendapatan yang dihasilkan produsen dapat sampai ke tangan konsumen atau yang membutuhkannya. Maka, secara teoritis, tingkat pendapatan masyarakat dalam kesatuan wilayah perekonomian pastilah tidak sama jumlahnya, karena disebabkan oleh adanya perbedaan keahlian dan pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat upah, dan sebagainya. Nah, distribusi pendapatan dapat diartikan yaitu suatu ukuran yang digunakan untuk melihat berapa pembagian dari pendapatan nasional yang diterima masyarakat. Dari perhitungan ini akan dapat dilihat porsi pendapatan nasional yang dikuasai oleh berapa persen dari penduduk. Gunanya yaitu untuk melihat seberapa besar penguasaan pendapatan nasional tersebut sehingga dapat diketahui apakah ada pendapatan nasional oleh sebagian orang atau terjadi pemerataan di antara penduduk di negara tersebut. Seperti yang kita ketahui, distribusi pendapatan ini merupakan masalah perbedaan pendapatan antara individu yang paling kaya dengan individu yang paling miskin. Semakin besar jurang pendapatan, maka semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Nah, jika keseimbangan terus terjadi antara kelompok kaya dan kelompok miskin, maka perekonomian tersebut benar-benar menggambarkan pertumbuhan yang tidak merata atau stabil. Adapun pengertian distribusi pendapatan menurut Michael Torrado, distribusi pendapatan ini yaitu sebagai suatu ukuran yang dibedakan menjadi dua ukuran pokok baik untuk tujuan analisis maupun untuk tujuan kuantitatif, yaitu yang pertama pendapatan personal. Pendapatan personal dapat diartikan yaitu pendapatan yang berdasarkan ukuran atau besarnya pendapatan. Distribusi pendapatan pribadi atau distribusi pendapatan berdasarkan besarnya pendapatan paling banyak digunakan oleh ahli ekonomi. Distribusi ini hanya menyangkut orang perorangan atau rumah tangga dan total pendapatan yang mereka terima, dari mana pendapatan yang mereka peroleh tidak mereka personalkan. Tidak dipersonalkan pula beberapa banyak yang diperoleh masing-masing individu, yaitu apakah merupakan hasil dari pekerjaan mereka atau berskala dari sumber-sumber lain. Yang kedua yaitu distribusi pendapatan fungsional. Distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pendapatan mempertimbangkan individu-individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf, dan semoga materi ini dapat kita pahami semua dan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Suci Azhara dengan NIM 3219200. Di sini saya akan membacakan tentang distribusi pendapatan dalam Islam. Yang pertama, pengertian distribusi dalam Islam. Pendapatan distribusi pendapatan dalam Islam merupakan penyaluran harta yang ada, baik dimiliki oleh pribadi maupun umum, kepada pihak yang berhak menerima
ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat. Fokus dari distribusi pendapatan dalam Islam adalah proses pendistribusiannya. Secara sederhana bisa digambarkan kewajiban menyisihkan sebagian harta bagi pihak surplus diyakini sebagai kompensasi atas kekayaan, dan di sisi lain merupakan intensif untuk kekayaan pihak defisit. Kemudian distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas, mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam diatur kaidah pendistribusian pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu dan masyarakat dan anggota perserikatan, maupun distribusi dalam sistem jaminan sosial. Agar proses distribusi memberikan signifikasi yang memadai, maka menurut IDRI harus dipertimbangkan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip keadilan dan pemerataan. Yang kedua, prinsip persaudaraan. Yang ketiga, prinsip solidaritas sosial. Kemudian yang materi selanjutnya yaitu tujuan dan kebijakan distribusi dalam Islam. Distribusi pendapatan maupun kekayaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu menyejahterakan masyarakat. Ini akan bisa terrealisasikan apabila kebutuhan dasar manusia bisa terpenuhi dengan baik, sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin, yaitu dengan cara menghilangkan. Kemudian adapun tujuan dan kebijakan distribusi pendapatan dalam Islam, yaitu yang pertama mau menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa terpenuhinya kebutuhan dasar adalah hak setiap warga masyarakat atau manusia harus berusaha untuk mempertahankan kehidupannya dengan melakukan pemenuhan kebutuhan primer sebatas yang dibutuhkan dan tidak berlebihan. Kemudian menjamin keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan. Keseimbangan pendapatan dan kekayaan merupakan kunci stabilitas sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, mengeliminasi kesejahteraan ekstrim antar kelompok masyarakat. Ini adalah hal yang sangat esensial mengingat kesenjangan yang ekstrim merupakan sumber masalah yang memicu konflik. Yang ketiga, materi selanjutnya sektor distribusi pendapatan. Yang pertama, distribusi pendapatan dalam rumah tangga. Distribusi dalam pendapatan rumah tangga sangat erat dengan sedekah. Sedekah di sini merupakan pemberian yang diberikan seseorang sebagai suatu bentuk kebaikan yang didasari atas keimanan kepada Allah. Terminologi Al-Quran sedekah terbagi menjadi dua, yaitu sedekah wajib dan sedekah nafilah dan hudud. Sedekah wajib berarti bentuk-bentuk pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan instrumen distribusi pendapatan berbasis kewajiban. Untuk kategori ini bisa berkaitan kewajiban seseorang muslim dengan muslim lain. Kemudian selanjutnya nafkah merupakan kewajiban untuk menyediakan kebutuhan diberikan kepada orang-orang yang menjadi tanggungan. Yang kedua, zakat, yakni kewajiban seseorang muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Warisan yaitu pembagian harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Itulah hasil materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Zuripa, NIM 3219202. Di sini saya akan melanjutkan poin tentang distribusi pendapatan dalam Islam, yang dimana yang poin keempat tentang konsep moral dan etika dalam distribusi. Konsep moral dan etika dalam distribusi. Agar konsep ini dapat diimplementasikan secara nyata dalam sistem pendistribusian, perlu dilakukan beberapa hal. Yang pertama, mengubah pola pikir dan pembelajaran Islam dari yang terfokus pada tujuan materialitas kepada tujuan kesejahteraan umum berbasis
pembagian sumber daya, dan risiko yang berkeadilan untuk mencapai kemanfaatan yang lebih besar. Kemudian yang kedua, keluar dari ketergantungan pihak lain, yang dimana hidup di atas kemampuan pribadi maupun berbagai bangsa, yang dimana melaksanakan kewajiban finansial sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-Quran. Nilai moral dalam bidang distribusi menurut Yusuf Qaradawi antara lain nilai kebebasan dan landasan keyakinan kepadanya. Seseorang yang berfirman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merampas kebebasan individu, tidak memberdayainya, tetapi menghormati fitrah dan menjaga kemuliaannya. Kemudian yang kedua, hak milik pribadi. Hak milik pribadi adalah fenomena kebebasan yang pertama. Kebebasan menentukan bahwa setiap orang harus menanggung risiko dari apa yang dilakukannya dan mendapatkan keuntungan dari apa yang diusahakannya. Kemudian yang ketiga, warisan termasuk hak milik yang paling menonjol. Di dalam warisan terdapat pemeliharaan maslahah individu, keluarga, dan masyarakat. Menjadi fokus dalam sistem distribusi Islam bukan pada output, namun proses distribusi itu sendiri. Jika pasar mengalami kegagalan, maka konsep fastabiqul khairat mengarahkan semua pelaku pasar dan perangkat kebijakan kepada proses distribusi pendapatan. Kemudian poin yang kelima, kebijakan dalam mendukung pemerataan distribusi pendapatan, yang dimana poin A-nya larangan penimbunan harta. Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta secara berlebihan, sebab dengan adanya pengumpulan harta secara berlebihan, maka akan berakibatkan pada roda perekonomian. Pengumpulan harta secara besar-besaran, maka seseorang akan dapat mengeruk keuntungan dari orang lain. Kemudian yang B, penghapusan riba. Menurut para fuqaha, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual beli. Kemudian yang C, pelarangan gharar. Gharar merupakan penipuan. Dengan kata lain, gharar merupakan ketidakpastian terhadap barang yang diperdagangkan sehingga mengakibatkan penipuan. Kemudian yang D, zakat. Zakat merupakan sedekah wajib yang berfungsi sebagai salah satu sistem distribusi pendapatan dan kekayaan yang menekankan aspek keadilan. Kemudian yang terakhir, pelarangan yang haram. Prinsip dasar Islam bahwa yang dilakukannya harus halalan thayyiban, yakni benar secara hukum Islam dan baik dari perspektif nilai dan moralitas Islam. Haram dalam hal ini terkait dengan zat prosesnya. Dalam zat Islam melarang konsumsi, memproduksi, mendistribusikan terhadap beberapa komoditas dan aktivitas yang dilarang. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Asy Handayani akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang efisiensi distribusi pendapatan. Yang pertama yaitu efisiensi alokasi. Istilah efficient allocation of goods lebih dikenal dengan sistem ekonomi konvensional. Artinya bahwa dapat dikatakan efisien jika terdapat individu yang utilitinya dapat meningkatkan tanpa harus mengurangi utility orang lain. Dapat dianggap efisien dalam keadaan yang lainnya terdapat peluang untuk meningkatkan bergunanya seseorang tanpa harus mengurangi orang yang lainnya. Tidak adanya kejelasan dalam sistem ekonomi konvensional mengenai keadilan dalam alokasi. Jika adil diartikan sebagai sama rata dan sama rasa, akan tetapi beda hanya dalam konsep ekonomi Islam. Adil yang dimaksud tidaklah sama rata dan sama rasa. Justru yang terpenting yaitu tidak adanya yang menzolimi dan yang terzolimi. Jika sumber daya habis teralokasikan, maka itulah yang dinamakan efisiensi alokasi. Namun dalam sistem ekonomi konvensional tidak menjelaskan bagaimananya alokasi yang adil dan tidak adil tersebut. Itulah materi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Zulia Putri dengan NIM 3219179 akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu efisiensi distribusi pendapatan. Yang B, efisiensi keadilan. Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output, di mana input digunakan sebaik mungkin untuk memperoleh output yang baik. Efisiensi alokasi menjelaskan bahwa bila sumber daya yang ada habis teralokasi, maka mencapai alokasi yang efisien, tetapi tidak dapat dikatakan bahwa alokasi tersebut adil, karena tiap unit dalam pertukaran ekonomi di pasar keunggulan modal awal antara satu dengan lainnya berbeda. Distribusi pendapatan merupakan bagian yang penting dalam membentuk kesejahteraan, dan dampak dari distribusi pendapatan bukan saja pada aspek sosial dan politik. Dampak yang ditimbulkan dari distribusi pendapatan yang didasarkan atas konsep Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam konsep Islam, perilaku distribusi pendapatan masyarakat merupakan bagian dan bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Seorang muslim akan menghindari praktek distribusi yang menggunakan barang-barang yang merusak masyarakat. Negara bertanggung jawab terhadap mekanisme distribusi dengan mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan, apalagi perorangan, dan juga memastikan agar jangan sampai sektor publik jatuh ke tangan perorangan atau kelompok. Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas publik yang berhubungan dengan masalah optimalisasi distribusi pendapatan seperti sekolah, rumah sakit, lapangan kerja, perumahan, jalan, jembatan, dan sebagainya. Sektor publik ini menjadi tanggung jawab negara dalam rangka menjaga dan bentuk tanggung jawab terhadap rakyatnya. Perolehan pendapatan harus dibarengi dengan kegiatan distribusi, sebab distribusi pendapatan itu sendiri dapat menjadi faktor penting dalam memperbaiki kualitas perekonomian masyarakat. Terlebih lagi jika pendapatan yang didistribusikan terhadap tersebut bersumber dari pekerjaan yang halal, maka distribusi pendapatan akan turut memperbaiki akhlak dan moral orang yang mendistribusikan dan yang mengkonsumsinya. Tak hanya itu, pendapatan juga dapat mempererat hubungan sosial antara masyarakat, sehingga konflik atau permasalahan politik akan sangat jarang terjadi. Tentu saja hal ini terjadi karena tidak adanya kebencian yang terpendam dalam hati, dan semua berawal dari rasa saling peduli. Sekian yang dapat saya sampaikan.